Dengarkan baik-baik ceritaku ini. Cerita sebuah kampung yang sangat menarik. Mari kawan dengarkanlah dongengku. Sebuah dongeng dari Kabupaten Sragen. Duk 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 duk. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati dan semua teman-teman yang saya sayangi. Halo teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Amin. Teman-teman, perkenalkan nama saya Sheryl Huwinsa Elsanum. Saya bersekolah di SDIT Hidayatul Rahman 20 Po. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah ini diambil dari buku yang berjudul Cerita Pedusunan Bunga Rampai Toponimi di Kabupaten Sragen. Mau tahu kisahnya? Simak baik-baik ya. Judul ceritanya Kali Yasa Jogopaten. Dengarkanlah cerita asal usulnya. Dung 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 dung. Alkisah 200 tahun yang lalu di Pedan, Klaten, hiduplah seorang kiai yang bernama Kiai Abdul Jalal. Beliau memiliki keinginan untuk menyebarluaskan agama Islam di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, beliau mengutus salah satu cucunya yang bernama Turmudi untuk berdakwah dan menyiarkan agama Islam di sekitar wilayah utara Surakarta. Cak bagus. Pergilah ke utara Surakarta. Sebarkan agama Islam di sana. Sendika dawuh Kiai, insya Allah saya akan pergi ke sana. Mohon doanya nggih Kiai. Sendika dawuh dalam bahasa Indonesia artinya siap laksanakan. Kita lanjutkan ceritanya ya teman-teman. Berbekal pengetahuan agama Islam yang dimilikinya, Turmudi kemudian menyusuri aliran sungai Bengawan Solo menggunakan perahu. Perjalanan Turmudi tidaklah mudah teman-teman. Ia menjumpai beberapa rintangan di sepanjang perjalanan. Puncaknya ketika sampai di Kedong Srengenge. Perahu yang ia tumpangi tidak mampu melaju. Teman-teman, rupa-rupanya ada makhluk halus yang mencoba menghalangi perjalanan Turmudi. Astagfirullah, kenapa perahunya tidak bergerak? Sepertinya ada yang mengganggu. Hai, siapa kau makhluk jelek? Berani-beraninya menghalangi perjalananku. Tunjukkan dirimu. Tak berselang lama, tiba-tiba dari dalam air muncullah sesosok jin. Jin itu bertubuh manusia, berkaki kuda. Menyeramkan. Jin itu kemudian berkata,
Jangan kau sombong anak muda. Jika kau ingin melanjutkan perjalananmu, kau harus bisa mengalahkanku dahulu. Baiklah, kalau itu maumu, hadapi aku. Berkat kekuatan iman, Turmudi berhasil mengalahkan jin tersebut. Bahkan, jin tersebut bersedia untuk mengawal perjalanan Turmudi. Dengan kawalan jin, beliau melanjutkan perjalanan. Namun anehnya, perjalanan itu tidak mengikuti arus, tetapi justru melawan arus. Perjalanan Turmudi berlanjut sampai di Kali Cemara. Di tempat ini terdapat sebuah batu besar yang dikenal dengan nama Batu Suye. Teman-teman, rupa-rupanya batu besar tersebut adalah pembatas kekuasaan jin. Sehingga Turmudi harus melanjutkan perjalanan tanpa kawalan jin. Berhari-hari Turmudi beristirahat dan bertirakat memohon petunjuk dari Allah di atas batu tersebut. Dirasa sudah cukup, beliau melanjutkan niatnya. Beliau menuju ke sebuah hutan terdekat yang dikenal dengan nama Alas Jogopaten. Hutan itu terkenal sangat angker, teman-teman. Namun, beliau tetap mendirikan sebuah gubuk dan mulai menyiarkan agama Islam. Hari berganti hari. Suatu hari, Raja Surakarta pergi ke Alas Jogopaten untuk memenuhi keinginan istrinya yang sedang hamil. Istrinya menginginkan daging kijang. Namun, saat masuk ke dalam hutan untuk berburu, tiba-tiba sang raja hilang. Pencarian pun dilakukan. Raja! Raja! Di mana engkau, Raja? Permisi, Pak. Apakah Bapak melihat raja di sekitaran sini? Sejak tadi saya tidak melihat siapa-siapa di sini. Tetapi jika memerlukan bantuan, datanglah kepada Kiai Turmudi. Beliau berada di seberang sana. Para prajurit pun mendatangi Turmudi dan meminta bantuannya. Singkat cerita, berkat bantuan Turmudi, sang raja berhasil ditemukan. Alhamdulillah, sebagai penghargaan, sang raja memberikan tanah perdikan yang dikenal dengan nama Kaliyasa. Teman-teman, di kampung tersebut, Turmudi kemudian mendirikan sebuah masjid. Masjid itu dijadikan tempat untuk beribadah dan menyiarkan agama Islam. Dalam perkembangannya, di kampung Kaliyasa juga didirikan sebuah pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Kiai Abdul Jalal. Teman-teman, agar dapat membedakan kampung Kaliyasa dengan kampung Kaliyasa yang lainnya, masyarakat menambahkan nama Jogopaten sehinggalah menjadi Kaliyasa Jogopaten. Nah, itu tadi teman-teman cerita yang bisa saya sampaikan. Amanatnya adalah kita tidak boleh pantang menyerah. Jika niat kita baik, seberat apapun rintangannya, kita pasti bisa melewatinya. Semangat terus ya teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Diakhiri dengan pantun. Jangan lupa bilang cakep ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam literasi dari kami anak negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi